Ini apa, ternak juga? Iya, jadi laler kan telur. Ya telurnya ditotosin kayak tadi. Jadi magot. Jadi magot. Jadi harus continue, harus ada terus dari lalernya. Jadi kalau awalnya tuh ini dulu apa itu dulu? Terserah mau yang dari Di sini ini mah di sini. Ya, tawa baraya tuh. Jadi kalau bicara orang nih mau mulai ini dulu apa magot dulu? Kalau gue bareng, kemarin gue beli telurnya, gue totosin sama beli pupaknya buat calon biang laler. Itu tuh yang buat telurnya kayu-kayu itu. Nanti telurnya adanya di sela-sela kayu. Per berapa minggu itu dipanen? Harusnya per hari bisa diambil telurnya. Per hari? Per hari? Kalau banyak enggaknya laler, kalau banyak lalernya makin banyak kan tiap hari telurnya makin banyak. Iya. Terus sekandang ini ada berapa ribu laler nih? Tahu kalau orang. Enggak kali kan? Awalnya apa 100 awalnya gitu. Awalnya mah dari 2 kilo pupa. Pupa. Pupa itu yang angkut yang udah kering, yang udah siap jadi laler. Oh. Yang tadi kumikin. Itu kan milih pupanya. Lalernya udah laler. Nah, ini mah khusus ya. Iya, BSF Black Soldier Fly. Ngerti artinya enggak? Nyaho tuh. Ente Cuma mana enggak boleh. BSF BSF Black Soldier Fly. Oh, soldier itu kan tentara ya? Iya, tentara hitam, lala tentara hitam. Luar biasa ini. Mantap nih pengrajin. Berarti kelompok tani sini ketua. Binaan dari LPM Jatiwarna. LPM. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Nah, karena kebetulan beliau juga sekretaris apa pengurus ya? Sekretaris LPM Kelurahan Jatiwarna. Mudah-mudahan ini diperhatikan oleh pemerintah, khususnya mungkin kelurahan. Kalau ada dana-dana ini, butuh dana nggak? Banget. Nah, Pak PLT, Pak Lurah memperhatikan masyarakat atau warga yang punya usaha kreatif menurut saya ini memanfaatkan lahan pekarangan rumah dan juga dapur rumah tangga. ada juga. Tampannya justru itu. Oh, empannya jadi nggak beli. Ya, dari Luar sampah biasa. warga. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baraya, sekarang Baraya Karahama ada di salah satu pengrajin magot ya. Kebetulan beliau namanya Pak Teguh Widodo, sekaligus sekretaris LPM Kelurahan Jatiwarna. Pak Dodo, izin nih mengganggu waktunya. Kita ngobrol lah biar Baraya Karahama, subscriber juga masyarakat bisa tahu yang ingin belajar, karena walaupun bagaimana ini bisa dijadikan ladang usaha kan di situ ya, yaitu usaha magot. Bisa diceritakan Pak Dodo bagaimana awalnya begitu, berapa bibit biang, karena tadi kan kita sudah melihat ada BSF, BSF
BSF singkatan apa Pak? Black Soldier Fly. Nah, coba mungkin inilah namanya apa? Kan tadi katanya ini nggak ada nama, tapi atas nama LPM Kelurahan Jatiwarna. Bisa diceritakan mungkin Pak ini Pak dari mulai awal sampai mulai menjual menuai rezeki. Silakan Pak Dodo. Sambil ngopi dulu kita ngopi. Tos. Jadi Silakan Pak Dodo. pertama awalnya kita untuk apa namanya beternak atau ini maggot itu berawal dari rasa prihatin kita terhadap sampah yang ada di Bekasi, khususnya di Kelurahan Jatiwarna. Setelah kita pelajarin ternyata itu sampah di rumah tangga bisa kita manfaatkan, kita olah. Salah satunya yaitu dengan metode pengembangbiakan maggot atau BSF. BSF itu adalah Black Soldier Fly atau lalat tentara hitam. Jadi beda dengan lalat-lalat yang biasanya. Kalau lalat-lalat yang biasa itu mereka adanya di tempat-tempat kotor atau makanan-makanan busuk. Jadi kalau untuk BSF dia lebih ke tempat yang bersih. Dia tidak mau dan tidak pernah ada lalat BSF itu di tempat kotor atau yang bau. Jadi dari itu sedangkan kita tahu kalau untuk sampah 70% sampah ada di Bekasi ini kebanyakan dari sampah rumah tangga. Nah, kita juga prihatin dengan adanya penumpukan sampah di mana-mana. Kita mulai dari mikro atau dari skala yang kecil. Jadi kami dari LPM Jatiwarna mengadakan edukasi kepada warga Jatiwarna khususnya secara kecil dulu Pak Ama ya. Jadi kita mulai dari RT 6 RW 06. RT 06 RW 06 Kelurahan Jatiwarna. Jadi dari sini masyarakat sudah kita edukasi di tiap rumah untuk memilah sampah. Jadi untuk sampah organik rumah tangga atau yang biasa dikenal dengan SOD, sampah organik dapur, yaitu dalam bentuk sisa-sisa makanan ataupun sayuran, pokoknya semua bentuk sisa makanan selain kertas dan plastik bisa dimanfaatkan untuk atau kita olah atau kita kelola untuk BSF. Yang mana untuk BSF itu sendiri memerlukan umpan sebenarnya cukup banyak, dan yang sudah kita kelola dengan BSF kita itu satu hari di RT 06 sendiri nanti ada Pak itu di gentongnya tuh tiap hari orang yang beri sisa makanan itu sekitar kurang lebih bisa 50-60 kilo sampah organik dapur. Sebentar Pak Dodo, ini warga itu bentuk sampahnya nganterin ke sini apa ya kita yang jemput? Nah, itu ada dua Pak, ada yang dekat-dekat rumah ini mereka nganterin, kalau yang agak jauh tiap hari kita ambil, tiap Kalau hari dijemput. Jadi Biasa. warga sudah kita kasih edukasi, dan tapi sementara baru pakai tempat masing-masing Pak, pakai plastik, pakai ember sendiri. Kedepannya kita nanti kalau memang sudah ini akan kita berikan atau kita akan menitip tempat yang lebih bagus. Jadi kesannya juga biar bersih, nanti akan kita ambil tiap harinya. Kemudian dari maggot itu sendiri Pak, sebenarnya juga hasilnya banyak. Selain kita bisa menyelesaikan permasalahan sampah organik dapur itu, di situ juga ada muncul nilai ekonominya Pak. Karena maggot itu sendiri sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang sedang ramai atau sedang viral, banyak Pak manfaat dari maggot selain untuk ternak Pak ya. Untuk ternak Bapak mungkin udah dengar sendiri, untuk ternak lele, ayam ataupun bebek mereka menggunakan maggot, karena dengan menggunakan maggot itu pertama mereka menghemat biaya empan, kedua hasilnya lebih bagus. Kayak contoh lele dengan makan pelet seperti biasa dan maggot tidak, umurnya mereka lebih cepat panen dan lebih berat untuk hasil timbangan. Dan petani di sini, petani lele kebanyakan sudah mempergunakan maggot, walaupun cuma baru sekedar untuk selingan, karena produksi maggot ini di Jatiwarna khususnya belum banyak. Baru kami selaku LPM baru mengadakan 5 contoh atau ibaratnya pionir di sini ini, farm awal, dan binaan kita baru ada satu, yaitu berada di RT 3 RW 4. Sudah ada salah satu ketua RT yang mengikuti arahan
LPM. Jadi berikutnya Pak Dodo berarti target LPM akan mensosialisasikan PAM Magot ini ke RT atau RW yang ada di Kelurahan Jatiwarna. Kelurahan Jatiwarna. Dan untuk jangka pendeknya kita untuk satu RW dulu. Satu RW 06. Satu RW 06 nanti akan kita edukasi, akan kita bikin per RT minimal ada satu PAM Magot. Karena Per RW? Per RT satu minimal. Oh, per RT. Nah, jadi nanti kalau itu sudah bisa berjalan di RW 06, insya Allah bisa menuju Jatiwarna akan sangat menyelesaikan permasalahan sampah. Oke. Nah, Pak RT, Pak Dodo, ini untuk memotivasi yang melihat video ini dari awal berdiri sampai ke bisa ngejual itu berapa lama Pak? Dari awal kita penetasan atau menetaskan telur Magot itu di umur 18 sampai 22 hari kita sudah bisa panen atau bisa kita jual. Oh, berarti nggak nyampe 1 bulan ya Pak? Tidak, 22 hari atau enggak 3 minggu lah kita sudah mulai menjual. Itu kalau untuk ukuran fresh Magot idealnya di usia 18 sampai 22 hari itu untuk ternak umpan ternak itu paling bagus karena masih lembek dan mereka masih belum keras, karena nanti mereka memasuki usia 25 hari mereka udah prepupa dan agak keras. Wih, mantap tuh Baraya. Jadi nggak sampai 2 bulan, 3 bulan, 1 bulan kurang pun udah bisa menuai rupiah begitu. Nah kemudian modal Pak Dodo, modal awal atau enggak sampai ke bisa menjual itu kira-kira untuk 1 kilo berapa modal yang dikeluarkan? Apa hanya cukup tadi itu yang dibilang SOD, sampah organik dapur sebagai pakan, apa hanya cukup itu atau bagaimana Pak? Apa ada obat-obatan dari atau coba dijelaskan Pak? Kalau untuk permodalan Pak yang sebenarnya cuma tinggal di kemauan kita, karena kalau modal berwujud ibaratnya uang bisa kita siasati dengan begini. Kita menggunakan seperti contoh ini di saya, kita menggunakan barang apa adanya, tidak harus beli atau harus yang seperti jerigen bekas, ataupun kita bisa bikin kotak sendiri, lebih menghemat biaya. Kemudian model yang ini tuh cuman telur Pak, jadi dari awal kalau kita mau menetaskan otomatis harus ada telur. Nah telurnya itu kalau di kami di komunitas peternak Magot, telur sendiri itu per gramnya Rp6.000 Per gram. Dan dari 1 gram telur idealnya akan menjadi 2 sampai 3 kilo Magot, fresh Magot. Jadi dari 1 gram telur menjadi 2 atau 3 kilo. 2 kilo aja dah. Kita ambil yang 2 kilo dari 2 kilo Magot, fresh Magot. Nah, Harga 1 gram telur Pak? Harga 1 gram telur adalah Rp6.000. Nah, terus kemudian untuk 1 telur, 1 kilo Magot akan menghabiskan dalam satu siklus hidupnya itu menghabiskan makan atau sampah organik dapur itu 3 sampai 4 kilo. Luar biasa Pak RT ya. Nah, jadi intinya kita dibilang tadi kalau untuk bicara modal dari hal ini kita udah minim, karena modal untuk makanan saja kita ambil dari sampah organik rumah tangga yang mana itu juga udah menyelesaikan permasalahan di lingkungan, masalah sampah, kemudian hasil input ekonominya atau uangnya ada di ekonominya itu ada di hasil kita jual Magot. Sedangkan Magot sendiri selain untuk umpan itu juga sekarang sudah mulai banyak yang dikeringkan Pak ya. Untuk dikeringkan itu seperti untuk umpan-umpan ikan hias yang sekarang lagi rame itu kan selain koi mungkin apa tuh? Sana apa itu namanya? Arwana, ada arwana, itu yang fit. Kebanyakan petani kalau yang binaan saya juga mereka jualnya malah jual kering, karena kalau dijual kering atau dry harganya lebih mahal, sekilo 75 sampai dengan 100.000 tergantung kadar airnya. Terus gini Pak Pak Dodo, kalau ada yang bertanya misalkan ada di kolom komentar, silakan sobat-sobat untuk Baraya untuk menuliskan di kolom komentar. Apabila yang ingin kesini boleh nomor WA-nya dicantumkan di deskripsi.
Oke, silakan. Nah, sudah terbuka, open, Pak Dodo silakan yang mau belajar, mulai dari beli bibit, perawatan, sampai kemana harus menjual. Silakan hubungi nomor Pak Dodo ada di kolom deskripsi barangnya. Mungkin Tambahan ini Pak Mansur ya, kalau siap. ada teman-teman mungkin yang ingin budidaya maggot yang dalam hal ini kita dengan tujuan atau ini rumah tangga menyelesaikan permasalahan sampah rumah tangga dari hasil budidaya teman-teman semua kami bisa bantu untuk masalah penjualannya. wah, mantap tuh. Nanti dari kita bantu membentuk komunitas lagi akan kita bantu untuk masalah pemasaran atau penjualan dari hasil budidaya kita. Jadi jangan mikir luar kemana nanti ngejual. Nanti Pak Dodo Justru akan kita bantu. berpikirnya gini, Pak Mansur, kita jangan berpikir ini nanti nggak laku. Kita berpikir kita balik mindset kita. Kalau ini nanti laku, kemana kita akan nyari bahan bakunya? Kalau kita sudah takutnya nanti nggak laku atau bagaimana, ya udah. Jadi harus mindset yang kita Mentok ya, mindsetnya harus dibalik. Kalau apa tadi? Kalau memang ini nanti laku atau memang rame, dari mana kita akan nyari bahan bakunya? Nah, Jangan harus begitu. kita jangan takut nanti akan kita jual kemana. Siap Pak Dodo. Pokoknya mungkin nanti Baraya Kang Hama akan terus kesini inten dalam hari-hari berikutnya biar jelas karena dalam satu video kalau terlalu panjang juga subscriber jadi pada bosan Pak untuk nonton. Siap. Pak Dodo, atur nuhun, terima kasih waktunya. Baraya, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, share, subscribe. Juga silakan tuliskan di kolom komentar apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Juga nomor Pak Dodo ada di kolom deskripsi apabila detail ingin menanyakan tentang maggot ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kocekeun kopina.